Pondok pesantren atau Mahat Al-Zaitun Indramayu belakangan kembali jadi sorotan publik. Ada beberapa hal kenapa pesantren ini kerap jadi bahasan. Di momen Idul Fitri lalu, sempat viral pelaksanaan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Publik menyoroti sebuah foto yang menunjukkan barisan perempuan sholat di saf yang sama dengan laki-laki. Tak lama berselang, Al-Zaitun kembali menuai kontroversi setelah video Panji Gumilang yang merupakan pendiri Al-Zaitun mengajak jemaatnya menyanyikan salam Yahudi. Avenu shalom alehem. Nah gitu ya. Mari kita mulai. Avenu shalom alehem. Avenu shalom. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahkan sempat membentuk tim gabungan untuk mendalami hal itu. Melihat lebih jauh ke belakang, Al-Zaitun ternyata sudah kontroversial sejak lama. Salah satu yang menghebohkan adalah dikaitkannya Al-Zaitun dengan organisasi terlarang NII atau Negara Islam Indonesia. Pada tahun 2002, MUI pernah merilis temuan terkait Mahat Al-Zaitun. Ada beberapa poin penting dalam temuan MUI. MUI menemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Al-Zaitun dengan organisasi NII Komandemen Wilayah 9. Hubungan itu bersifat historis, finansial, dan kerangka kepemimpinan. Menurut MUI, persoalan Al-Zaitun terletak pada aspek kepemimpinan Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yang kontroversial dan memiliki kedekatan dengan organisasi NII Komandemen Wilayah 9. Temuan selanjutnya, ada indikasi keterkaitan sebagai koordinator wilayah yang bertugas sebagai tempat rekrutmen santri Al-Zaitun dengan organisasi NII Komandemen Wilayah 9. Sebenarnya seperti apa sih sejarah pondok pesantren Al-Zaitun itu sendiri? Al-Zaitun dibangun melalui sebuah yayasan yang berdiri pada 1 Juni 1993. Yayasan itu bernama Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Pembangunan Al-Zaitun dimulai pada 13 Agustus 1996 dan diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden ketiga B.J. Habibie. Al-Zaitun memiliki visi misi memperbaiki kualitas pendidikan umat. Visi misi itu dituangkan dalam moto Al-Zaitun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Ada beberapa ciri khas Al-Zaitun yang dicantumkan dalam portal resminya, mulai dari sistem pendidikan terpadu, pesantren Spirit but Modern System, International Language, hingga International Qualification. Pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu tak bisa dipecahkan dari sosok Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Siapa dia? Panji Gumilang atau biasa disebut Syekh Panji Gumilang merupakan pendiri dari pimpinan Mahat Al-Zaitun. Terlepas dari Al-Zaitun, Panji Gumilang itu sendiri adalah sosok yang tak luput dari kontroversi. Pada tahun 2011, ia pernah dijadikan sebagai tersangka pemalsuan dokumen yayasan yang menaungi Al-Zaitun. Di tahun yang sama, namanya juga kembali dikaitkan dengan NII. Panji sendiri membantah keterlibatannya dengan NII. Ia menyatakan persoalan NII dan Indonesia sudah selesai sejak lama. Ia pernah menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap Israel pada 2012 silam. Pada 2021 lalu, ia juga pernah dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual oleh mantan pegawainya. Namun kasus ini akhirnya disetop kepolisian karena dianggap tidak memenuhi unsur pasal yang dituduhkan. Di tahun 2017, Panji Gumilang bahkan dilaporkan oleh guru-guru pesantrennya sendiri. Dari sejumlah kontroversi Al-Zaitun dan Panji Gumilang, gimana pemerintah menanggapi hal ini? Baru-baru ini, MUI menyatakan akan menurunkan tim investigasi di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang akan fokus meneliti aspek keagamaan atau akidah. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah hal kontroversial dan dugaan penyimpangan yang kerap muncul dari Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Sejauh ini, MUI telah mengumpulkan data dari media sosial dan beberapa narasumber seperti BNPT, Densus 88, dan NII Crisis Center. Lebih lanjut, MUI akan ke lapangan, termasuk bertemu langsung dengan Panji Gumilang. Bulan Mei lalu, kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat sempat mengunjungi Al-Zaitun usai ramai pemberitaan pelaksanaan sholat di Al-Zaitun. Namun, Kemenak saat itu hanya melakukan evaluasi kurikulum. Menurut Kementerian Agama, tidak ada penyimpangan dalam kurikulum dan proses pembelajaran di Al-Zaitun.
Sementara terkait praktik keagamaan yang terjadi di Al Zaitun, Kemenak menyatakan hal itu bukan ranah mereka. Terlepas dari segala kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang, sebagai institusi pendidikan, Al Zaitun bagaimanapun berkontribusi bagi pendidikan di negeri ini. Diresmikan sejak 1999, hingga kini Al Zaitun punya lembaga pendidikan lengkap di semua jenjang, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Para santrinya berasal dari dalam dan luar negeri. Tapi kembali lagi, sejatinya institusi pendidikan termasuk pondok pesantren merupakan wadah, tempat dan sumber menimba ilmu. Dan jika wadah menimba ilmu itu membawa value atau nilai yang bertentangan dengan norma, agama, dan ideologi negara, hal ini tentunya harus didalami kembali.